Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan kami Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok pada pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Renungan Harian Toraya edisi Selasa 22 November tahun 2022. Dengan penuh sukacita, kita bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kita. Untuk itu, kita berdoa untuk pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, seraya mengucap syukur atas hari yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu, karena kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tuntun kami, sehingga kami dapat memahami apa maksud firman-Mu pada hari ini. Dan kiranya firman-Mu ini ya Tuhan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Nabi Yesaya 33 ayat 17 sampai 24. Penekanan nasnya terambil dari Yesaya 33 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Renungan Harian Toraya memberi judul bacaan pada hari ini, Berjalan Menuju Yerusalem, atau dalam bahasa Torajanya, Lumingka Makpalulako Yerusalem. Bagi orang yang sedang berada dalam pergumulan, tentu berita sukacita adalah sesuatu yang diharapkan. Demikian pula yang dialami oleh bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Mereka menanti berita mulainya perjalanan mereka menuju ke Yerusalem. Bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, mengalami masa sulit ketika berada di pembuangan. Betapa tidak, mereka tidak hanya dikuasai oleh bangsa lain, tapi juga dibuang ke negeri lain. Kepedihan bertambah ketika mereka tidak lagi berada di tanah perjanjian, kampung halaman mereka, Yerusalem. Namun Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam kepedihan dan penderitaan yang mereka alami. Tuhan menyampaikan berita pengharapan melalui Nabi Yesaya untuk menguatkan iman bangsa Israel agar tidak putus asa dan menyerah. Tuhan akan menyatakan penghukuman kepada bangsa-bangsa lain yang menyakiti mereka, dan bangsa Israel akan dibebaskan. Yesaya menyuruhkan berita sukacita itu di dalam ayat 20. Pandanglah Sion dan lihatlah Yerusalem. Mereka akan segera berjalan dari pembuangan menuju Yerusalem, kampung halaman mereka. Kota tempat mereka akan hidup nyaman, tidak berpindah-pindah dan tidak akan dikuasai oleh bangsa lain. Berita itu menjadi penguatan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan. Kita juga mungkin sedang mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita, melainkan memberikan pengharapan bagi kita bahwa Tuhan akan menuntun kita berjalan keluar dari masalah yang sedang kita alami. Amin. Sidang Jemaat Tuhan, demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Kiranya kita terberkati
oleh firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji bagimu Bapa di surga, karena kasih sayang-Mu yang tiada henti-hentinya kepada kami. Seperti yang boleh kami alami lewat peristirahatan semalam, dan juga kami boleh Engkau bangunkan. Biarlah Tuhan, pengalaman semalam ini juga terus menjadi pengalaman kami sepanjang hari ini, yaitu tetap dalam lindungan Tuhan. Firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang telah menyapa dan juga mengingatkan kami bahwa kehidupan ini selalu diperhadapkan pada berbagai kesulitan. Namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus mendampingi kami dalam perjalanan menuju Yerusalem. Oleh karena itu, biarlah kami tetap tabah dan sabar, dan ya Roh Kudus, tuntunlah kami senantiasa sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran-Mu dan mampu menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, teruslah Engkau pimpin dan Engkau berkati pula, supaya tetap setia dan hidup dalam jalan-Mu, dan juga terus menikmati berkat-berkat dari Tuhan bersama dengan keluarganya. Ya Bapa di surga, betapa kami bersuka cita oleh karena pemeliharaan-Mu selalu ada dan tetap, seperti yang boleh dialami secara khusus oleh kekasih-kekasih kami yang Engkau tambahkan usianya setahun hari ini. Itulah Wira Pinandita Barapadang, Dimas Alden Winoya, dan Indah Novita Tangdililing. Tuhan, kepada yang kami kasihi dan banggakan ini, biarlah mereka tetap sehat dan kuat melanjutkan kehidupan yang Kau karuniakan, dan seiring bertambahnya umur mereka, berkat Tuhan pun bertambah-tambah sebagaimana yang mereka rindukan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami Sidang Jemaat-Mu di Depok akan menjalani hari ini. Tuntunlah kami, lindungilah kami, jagai dari segala yang tidak berkenan kepadamu, sehingga dalam pekerjaan, dalam usaha, kami terus melakukannya dengan baik dan benar, yang bermuara pada keberhasilan dan kesuksesan. Demikian juga dalam pendidikan, baik kami maupun anak cucu kami, dalam berbagai harapan dan cita-cita, kiranya Tuhan selalu berjuang bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami terus berdoa juga untuk kekasih-kekasih kami yang terus berjuang untuk sembuh, baik yang masih terbaring di rumah sakit maupun yang sementara pemulihan di rumah. Tuhanlah yang akan tetap menguatkan iman percaya mereka. Dan ya Roh Kudus, biarlah mereka terus Engkau bungkus dengan kasih-Mu, sehingga mereka tidak dikalahkan oleh kekhawatiran dan keraguan. Namun mereka tetap percaya melalui makanan, air minum, obat-obatan, perawatan, paramedis, dan kasih sayang keluarga, mereka pada akhirnya akan sembuh. Demikian juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya mereka terus semangat dan tetap mampu menjalani dan menikmati usia tua mereka. Doa kami Tuhan untuk segenap keluarga kami yang jauh dari kami, biarlah mereka Engkau pelihara dimanapun dan dalam keadaan apapun mereka. Bukan kami bersama untuk menikmati waktu-waktu di penghujung tahun 2022 ini. Kepadamu juga Bapa di surga, kami terus berdoa untuk berbagai pergumulan dunia yang dialami oleh sesama kami,
oleh pemerintah, oleh siapapun. Tuhanlah yang akan terus hadir memberi kekuatan dan semangat, dan berkenanlah memakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu bagi kebaikan sesama, juga untuk menjadi alat-Mu dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Doa khusus kami Tuhan untuk pergumulan kami sebagai bangsa Indonesia dengan adanya gempa di Cianjur yang terjadi pada hari kemarin. Tuhan telah menelan korban puluhan jiwa dan juga banyak yang luka-luka, demikian juga harta benda. Kami memohon Tuhan, kuatkanlah saudara-saudara kami di Cianjur, kuatkanlah kami bersama, dan biarlah kami terus berserah kepadamu di tengah persoalan-persoalan alam seperti ini, dan mampukan kami untuk terus menjadi alat kasih-Mu bagi sesama kami yang bergumul tersebut. Tuhan, pelihara kami menjalani hari ini. Tuhanlah yang menjadi harapan kami satu-satunya, dan kami mohon ampun untuk segala dosa-dosa kami. Lalu terima kami yang bersyukur dan berserah diri dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sidang jemaat, jalani hari ini dengan baik dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita bersama. Selamat.